Hai guys, bertemu kembali bersama saya di Jam Film. Mari kita kembali lagi untuk melanjut seluruh cerita tentang semesta MCU kali ini. Dan di urutan ketiga kali ini kita akan menuju ke film Iron Man yang pertama yang dirilis pada tahun 2008. Kita akan diperlihatkan asal mula terciptanya Iron Man, salah satu tokoh superhero yang memiliki peranan penting dalam semesta MCU. Teruntuk kalian yang baru masuk, bisa tonton terlebih dahulu dua timeline yang sudah saya ulas. Jika sudah, maka tidak perlu lama-lama lagi. Mari saya putarkan intronya. Langsung saja, film ini diawali di gurun Afghanistan. Para pasukan militer tengah mengantarkan sang tokoh utama kita, yaitu Tony Stark, yang akan melakukan pertemuan guna mempresentasikan produk senjata-senjata ciptaannya. Namun, ketika para petugas tengah berfotoria dengan sang idola, para pasukan dan Tony mendapat serangan tiba-tiba dari para kelompokan teroris. जिन्होंने हमारा अज़म और यकीन पर शक किया, जिनको तुम वहशी दरिंदे समझते हो। Lanjut, kita dibawa ke 36 jam sebelum kejadian mengerikan itu terjadi. Di kota Las Vegas, di sebuah acara awarding, mereka tengah mensounding berbagai reputasi dan asal-usul dari Stark Industries yang didirikan oleh Howard Stark, yang kini kita tahu telah diwariskan oleh anaknya, yaitu Tony Stark. Dengan ditemani oleh rekan sekaligus sahabat ayahnya, yaitu Obadiah Stane, Stark Industries semakin melejit dalam mengembangkan pembuatan senjata-senjata tercanggih, guna untuk menjaga perdamaian Amerika dan para sekutunya. Seperti biasa, di acara-acara seperti itu, Tony tidak akan pernah mau datang karena menurutnya penghargaan tidak pernah penting di mata Tony. Bahkan sahabat yang dari kemiliteran, yaitu Rudy, yang suatu saat nanti ia akan menjadi War Machine, cukup capek melihat sifat Tony yang selalu susah untuk menghargai suatu hal. Yang dia tahu selain dunia mekanik hanyalah bersenang-senang dan para wanita-wanita cantik yang bersedia untuk kencan satu malam. The surf conditions are fair with waist to shoulder high line. Sudah menjadi hal biasa jika Tony uprut sana uprut sini, sehingga Pepper Potts yang pada waktu itu tidak lebih hanyalah asisten pribadi Tony tidak kaget jika ada wanita-wanita baru yang keluar dari kamar Tony. Pot di hari itu kembali mengingatkan Tony lagi bahwa seharusnya di hari itu Tony akan bersiap untuk pergi ke Afghanistan guna mempresentasikan dan negosiasi tentang senjata terbaru yang diluncurkan oleh Stark Industries. Dan di kunjungannya kali itu ditemani oleh Rudy yang pastinya selalu ngomel dengan Tony yang tidak pernah menghargai jadwal, karena Rudy sudah menunggu Tony selama 3 jam dari jadwal keberangkatannya. Come on, Sour Patch. Don't be mad. Hi, I told him I was sorry, but I'm just indifferent right now. Sesampainya di sana, langsung saja Tony disambut hangat oleh sang jenderal. Dan singkatnya, langsung saja Tony mempertunjukkan ketajian senjata ciptaannya kepada seluruh jajaran pasukan yang ada di sana. The bad guys won't even want to come out of their caves. The Jericho. Setelah itu, di sanalah kesalahan Tony, di mana ia tidak ikut di rombongan mobil militer dan lebih memilih Van V. Sehingga sampailah kita di scene awal di mana pada akhirnya Tony tertangkap oleh para kelompokan teroris. Hingga beberapa hari kemudian, sadarlah Tony dari komanya. Tanpa ia sadari, ia mendapatkan luka yang amat serius. Dan dengan bantuan Yinsen, yang juga sebagai seorang sandera, ia memasangkan elektromagnetik yang tersambung di sebuah aki mobil, guna untuk mempertahankan serpian senjata yang tidak bisa Yinsen bersihkan sebelum memasuki ke organ inti dari jantung yang Tony miliki. Dan ternyata Yinsen pernah bertemu dengan Tony di sebuah acara dulu ya. Namun seperti biasa, Tony tidak akan pernah ingat. That's right.
Smart and burn. Don't remember. Let's give a lecture on. Hingga masuklah para teroris yang menangkap Tony. Dan ternyata tujuan mereka menangkap Tony adalah mereka meminta Tony secara paksa untuk membuatkan senjata khusus untuk mereka. Dan mereka bersedia untuk memenuhi apapun kebutuhan dan bahan yang Tony butuhkan. Dan mereka tidak mau menerima jawaban tidak dari Tony. Setelah itu, di sanalah Tony tersadar bahwa para teroris ini memiliki senjata-senjata buatan dari Stark Industries yang membuat dia tertegun dan tak menyangka dengan hal semacam ini. Sebuah tamparan besar bagi Tony. Tidak pernah ia bayangkan bahwa senjata yang ia ciptakan bisa saja berada di tangan yang salah. Itu membuatnya merasa bahwa dirinya juga tidak lebih dari mereka. Namun, dengan motivasi yang diberikan oleh Yinsen, Tony pun memiliki sebuah ide. Ide yang akan merubah jalan hidupnya. This is gonna be my work. Need a soldering station, need helmets, and need goggles. Ia mengoprek semua senjata-senjatanya dan ia hanya mengambil sebuah benda kecil yang bernama palladium. Dan ia masih membutuhkan lebih banyak palladium lagi. Lalu ia meracik bahan-bahan seadanya, merangkainya dengan sangat teliti, hingga terciptalah alat yaitu pembangkit energi mini. Tony berhasil mengimprove alat yang diciptakan oleh Yinsen menjadi lebih baik dan efisien. Ya, setidaknya untuk 1-2 minggu ke depan. Inilah asal-usul benda bercahaya yang selalu ada di dada Tony. Dan inilah rencana Tony, cikal bakal terciptanya sebuah Iron Man. Ia berencana membuat baju besi bertenaga super. Namun para teroris itu mulai curiga karena selama mereka memantau ruangan Tony, apa yang dikerjakan Tony itu semacam tidak sesuai dengan kerangka blueprint yang mereka miliki. Sehingga sang bos utama kelompok teroris tersebut yang bernama Raza mulai curiga dan menyidak ruangan Tony. Dan hampir saja ia akan menyiksa Yinsen. Namun dengan kecerdasan Tony dalam bernegosiasi membuat Yinsen selamat dan Raza hanya akan memberikan waktu hingga esok hari sampai senjata yang mereka inginkan jadi. Tony pun mulai bergerak cepat, rangkaian demi rangkaian mulai terbentuk, hingga sampailah di tahap akhir. Baju besi pun terselesaikan, dan Raza semakin curiga dengan apa yang dikerjakan Tony. How'd that work? Oh my goodness. Okay. Now! Tell me. Yes. Right now. Situasi semakin runyam, tinggal langkah akhir yaitu pengisian program tenaga dari baju besinya. Sehingga demi untuk mengulur waktu hingga program terisi dengan sempurna, Yinsen dengan tatak akan menahan para pasukan. Dan Yinsen memang siap mati dan siap berjuang demi misi pembebasan tersebut. Dan inilah, sejarah terciptalah Iron Man di muka bumi. Watch out! Sangat luar biasa, mahakarya yang Tony ciptakan.
namun hatinya pecah melihat Yinsen mengorbankan nyawa demi dirinya. Sehingga disinilah titik balik dari kehidupan Tony. Setelah semua ini selesai, akan terlahir Tony yang baru, Tony Stark yang akan kita kenal sebagai seorang Iron Man. Don't waste your life. My turn. Dan akhirnya Tony pun berhasil ditemukan oleh Rudy dan langsung kembali pulang dengan selamat. Dengan begitu, langsung saja Tony meminta Potts untuk menyiapkan sebuah konferensi pers untuknya. Dengan begitu, langsung saja ia disambut oleh Stan dan juga puluhan media komersial yang telah sangat siap untuk meliput Tony yang berhasil kabur dari sekapan kelompok teroris. Dan di sini kita juga diperlihatkan dengan munculnya Agent Coulson yang pastinya waktu itu belum kita ketahui secara bersama ya bahwa itu adalah suruhan dari Nick Fury selaku Direktur S.H.I.E.L.D. guna untuk menggali informasi mengenai Tony yang secara mengejutkan bisa lepas dari tangkapan kelompok teroris. Hey, would it be alright if everyone sat down? Why don't you just... Langsung saja, Tony memulai konferensinya dengan gelagat yang sangat berbeda. Seisi gedung dan mungkin juga seluruh masyarakat dataran Amerika tercengang mendengar apa yang diucapkan oleh Tony. Yaitu, mulai detik itu juga, Tony secara resmi akan menutup divisi produksi senjata dari Stark International. This company will be what direction it should take. What we should take away here than ever. We're gonna have a little Dengan begitu, Stan yang juga selaku pemangku saham Stark Industries naik pitam atas apa yang diucap oleh Tony di konferensi pers tadi. Di sanalah Tony mengatakan bahwa niatnya adalah untuk lebih fokus dalam teknologi pembangkit tenaga yang dipunyai perusahaannya dan menunjukkan sebuah pembangkit tenaga mini yang terpasang di jantungnya itu kepada Stan. Sebuah mahakarya baru dari teknologi pembangkit tenaga yang sudah hampir 30 tahun tidak bisa dikembangkan oleh Stark Industries. But if I had, Tony, no more of this. You gotta let me handle this. We're gonna have to put me that you're gonna lay low. Hey. Oh wow, they are small, very petite indeed. Is that the thing that's keeping you alive? Tony pun mulai mengembangkan alat tenaga mini itu lebih sempurna dan menyuruh Potts untuk membuang alat tenaga mini seadanya itu. Memang Tony ini sangat anti dengan hal-hal yang sentimental. Jadi kalau sudah ada yang baru, kenapa harus menyimpan yang lama gitu? Iya, elah. Again, right there. Singkat cerita, dengan penemuannya yang sungguh sangat brilian tersebut, langsung saja kali ini giliran Tony akan mengembangkan lebih lanjut teknologi Iron Man-nya dengan sumber daya yang tak terbatas dan dibantu oleh Jarvis sang AI paling mengagumkan di muka bumi yang dimiliki oleh Tony. Detik demi detik, rangkai demi rangkai, riset demi riset, sang Iron Man akan tercipta dengan benar-benar sempurna. Still on fire safety. If you douse me. Gauge heads up display. Check. Environment. Melesat terbang menembus langit malam dan mencoba segala medan guna untuk memberi sentuhan terakhir untuk penyesuaian. 1,000 feet, sir. Sir, there is a potentially fatal... Jarvis, deploy flaps!
Meskipun Tony begitu hebat, seperti yang saya bicarakan tadi, Tony memang orang yang anti dengan sentuhan sentimental. Sehingga hanya Potsla yang sering membuatkan hal-hal sentimental itu dengan mengabadikan dan menghias benda yang pertama kali menyelamatkan hidup Tony. Di lain tempat, Raza telah berhasil menemukan bangkai baju besi yang dirangkai oleh Tony saat kabur waktu itu. Yang pastinya dari hal tersebut akan membuat bencana sebentar lagi akan tercipta. Notes main transducer. Lanjut, Tony pun melanjutkan perbaikan-perbaikan baju Iron Man-nya dan juga di malam itu ia baru sadar bahwa ia tidak diundang di acara besar yang digelar oleh perusahaannya sendiri. Aneh, dengan begitu langsung saja Tony melesat ke tempat acara itu yang pastinya membuat Stan amat terganggu dengan kehadiran Tony di malam itu. Singkatnya, benar saja, tidak sengaja Tony bertemu kembali dengan reporter yang beberapa minggu lalu telah kemprut dengannya dan memberikan beberapa foto tentang keadaan kota di negara bagian timur yang bernama Gulmara yang baru saja diambil beberapa hari kemarin, yang dimana pasukan Raza membumi hanguskan kota tersebut dengan senjata-senjata dari Stark Industries. Dengan begitu, langsung saja Tony meminta keterangan dari Stan tentang pasukan teroris yang mendapatkan lagi kiriman senjata-senjata dari Stark Industries. Dan Stan menjawab bahwa dialah orang yang akan menendang keluar Tony dari Stark Industries. Tony semakin naik pitam, ditambah lagi dengan para media yang memberitakan kesengsaraan dari para penduduk asli yang mengungsi dan berlindung. Dengan begitu, tanpa pikir panjang, sudah waktunya Iron Man untuk turun ke medan perang dan menghabisi para teroris tersebut. Namun sayang, ketika Tony beranjak kembali, pergerakannya terdeteksi oleh pangkalan militer dan mengira apa yang mereka lihat itu adalah sebuah ancaman. Bahkan, Rudy pun mendapat panggilan untuk menangani hal tersebut. Sehingga dengan feeling yang kuat, ia pun menelepon Tony dan memastikan itu bukan teknologi darinya. Namun sayang bahwa belum sempat menjelaskan, Tony diburu oleh 2 pesawat tempur. Bogey deploying flares. Deploy flaps. The UAV. Di tengah pertempuran barulah Rudy mulai pucat wajahnya setelah mendapatkan telepon dari Tony bahwa itu adalah dirinya. Brody, you got anything for me? On your move. I'm hit. Watch out. Watch out. Whiplash 1 down. Namun syukurlah Tony berhasil menyelamatkan satu prajurit yang hampir saja terjatuh. Yeah, well, technically he hit me. Training exercise. Singkat cerita, kita dibawa ke kamp para teroris dan disinilah barulah kita diberitahu sebuah kebenaran. Ternyata Stan lah yang memerintah para teroris itu untuk menangkap Tony. Namun sayang tugas mereka gagal untuk membunuhnya. Di sana Stan diperlihatkan senjata yang membuat Tony bisa kabur dari mereka. Di sana Stan melihat dengan jelas desain dan kerangka baju besi yang berhasil para anak buah Raza kumpulkan. Namun, di sana Raza bukannya mendapatkan imbalan dari Stan, justru Stan malah menyerang Raza dengan senjata kecil miliknya. Siapapun yang mendengar gelombang alat itu akan lumpuh beberapa menit. Sehingga Stan pergi dengan membawa baju besi tersebut dan membunuh semua anggota Raza.
Lanjut, di keesokan harinya, Potts mendapatkan tugas pribadi dari Tony untuk pergi ke kantornya dan membajak server utama untuk mengambil semua data pengiriman terbaru yang ada di bagian file eksekutif. Karena di sanalah data-data Stark Industries yang dijalankan oleh Stan melakukan sebuah perdagangan senjata secara ilegal, dan jika Tony berhasil mendapatkan data-data itu, maka Tony bisa menghentikannya. Di sana Potts juga sangat tercengang dengan apa yang dia lihat tentang perancangan baju besi dan juga video negosiasi antara Stan dan juga teroris untuk membunuh Tony. Namun sayang, Potts kepergok oleh Stan ketika mengopi file-file tersebut. Tapi dengan sedikit skill acting, Potts pun berhasil keluar dan berhasil mengcopy semua file-file rahasia tersebut. Stan dan juga rencananya yang sudah diketahui oleh Potts langsung saja kalap dan menyuruh para ilmuwan Stark Industries untuk merampungkan teknologi sumber energi seperti yang diciptakan oleh Tony. Namun sayang, otak mereka tidak bisa melampaui kemampuan Tony dan tidak bisa membuat teknologi semacam itu. Dengan begitu, Stan menyelinap ke rumah Tony, menyerangnya dengan senjata suara gelombang pelumpuh dan mengambil teknologi mini yang tertancap di dada Tony, membuatnya sekarat detik itu juga. Lanjut ke sisi Potts yang dibantu oleh anggota SEAL yang dipimpin oleh Coulson, langsung menuju ke pabrik Stark dan meminta tolong Rudy untuk memeriksa Tony di rumahnya, memastikan Tony agar tidak gegabah. Bagaimana mau gegabah? Tony pun di rumahnya, nafasnya sudah di ujung tanduk. Ia menghampiri tenaga mini yang ada di dalam figura itu, menyadari bahwa ia salah menyuruh Potts untuk membuangnya pada waktu itu. Kini ia sangat-sangat membutuhkannya. Stan kini sudah memiliki teknologi sumber tenaga dan juga satu baju besi dengan ukuran raksasa, dan bencana sebentar lagi akan pecah. Rudy yang sudah sampai di rumah Tony pun langsung saja terkejut bukan kepayang melihat Tony sekarat sendirian tanpa pertolongan. Sedangkan di pihak Potts setelah sampai di pabrik Stark, sehingga Stan yang menyadari kedatangan mereka, langsung saja ia mempercepat pemasangan program robotnya. Kembali ke rumah Tony, yang dimana Rudy begitu takjub melihat Iron Man terpasang ke tubuh Tony. You need me to do anything else? Dan Tony pun langsung meluncur menuju ke tempat Stark Industries. Sedangkan untuk tugas Rudy, memastikan bahwa militer tidak ikut campur ketika ada pertarungan yang cukup sengit. Kelompok Potts menyusuri ruangan, mereka tidak menemukan apapun di sana. Hingga tanpa mereka sadari, Super Iron Man telah tercipta. Tony harus cepat sebelum Potts tertangkap oleh Stan. Namun yang jadi kendala, ia memiliki sumber daya yang cukup minim karena ia menggunakan tenaga mini yang ia buat di gua waktu itu. Obadiah, he's gone insane. I know. Listen, you better get... Stan semakin menggila dan akan meledakkan kepala Potts. Tapi dan terjadilah pertarungan Iron Man vs Iron Super. Put him down. Collateral damage. Power reduced to 19%. Karena menggunakan sumber energi yang lebih besar, Stan pun lebih unggul daripada Tony. Nothing is gonna stand in my way. Least of all. Namun Tony tidak kehabisan akal, di mana ia akan memancing Stan untuk terbang ke udara karena ia yakin bahwa Stan tidak tahu tentang pembukuan sistem yang akan terjadi di atas sana. Scramble the jets. Power, sir. Climb! Going! Percent power. Just leave it on the screen. Stop telling me. Just in every way. How'd you solve the icing? I will look into it. We
We are now running on emergency backup. Dikiranya bahwa pertarungan sudah selesai, namun pertarungan tidak semudah itu terselesaikan. Offline, missiles offline. Very clever, Tony. Tony berhasil merusak sistem bidik robot Stan dan ia mendapatkan cara bagaimana bisa untuk mengalahkan Stan, di mana ia akan memancing Stan ke tengah atap dan memberi tugas kepada Potts yang ada di bawah untuk meledakkan sumber energi tepat ketika Stan berada di tengah atap. Potts pun mulai memutar semua tuas, menyalakan semua tombol bipas utama dan hanya tinggal menunggu instruksi dari Tony untuk melenyapkan Stan. I never had a taste for this sort of thing. But yourself, Tony. Weapons. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum bidikan manual Stan benar-benar tepat meluncur ke kepala Tony. Dan You die! Dan pemenangnya adalah Iron Man. You've all received the official. Di keesokan harinya, Rhodes membantu Tony untuk menormalisasi kerusuhan yang terjadi di malam itu, mengalibikan bahwa itu hanyalah sebuah tragedi tentang kerusakan robot prototipe sehingga membuat pabrik pembangkit tenaga meledak. Dan juga dengan bantuan Coulson yang membuatkan alibi bahwa Tony di hari kejadian itu ia tengah berlibur ke suatu tempat. Begitupun juga dengan kematian Stan. Dan saatnya Tony untuk naik ke atas podium dan menyatakan konferensinya, yang seharusnya ia mengikuti skrip yang sudah dibuatkan oleh Rudy dan juga Coulson. Namun namanya juga Tony. Bukannya menurut, justru dengan lantang dan menggemparkan seluruh dunia, ia berujar dengan tegas bahwa ya, I am Iron Man. dan film pun tamat. Di cutscene, seperti biasa, sudah saatnya untuk membuat bridging tentang semesta MCU, di mana ia didatangi oleh Nick Fury untuk yang pertama kalinya. Yang pastinya di masa itu, Fury sudah menjadi direktur tertinggi di organisasi S.H.I.E.L.D. dan menawari Tony secara langsung tentang andilnya ia dalam program The Avenger. Baiklah teman-teman, usai sudah Iron Man yang pertama ini, dan akan saya lanjut ke timeline yang keempat, yaitu Iron Man yang kedua. So jangan lupa subscribe dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya.